الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya saudara-saudara saya yang berada di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan malam hari ini Allah Ta'ala beri kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menyelamatkan kita di dunia sampai ke jannah, ilmu yang menyebabkan keluarga kita dimanapun berada mendapatkan barokahnya, mendapatkan manfaatnya, dan ilmu yang menyebabkan kita dikelompokkan menjadi umat terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejujurnya saya tidak tahu mau bicara apa. Yang saya tahu, saya diperintah Habib Husain ya untuk duduk di sini. Tiba-tiba dikasih mikrofon ya. Kemudian banyak pria tampan di hadapan saya ya, insyaallah Allah kasih saya kemudahan untuk menyampaikan yang bisa disampaikan, dan antum dikasih kemudahan untuk mendengarkan apa yang bisa didengar. Li'annal ilm, karena ilmu itu bukan apa yang bisa dibaca oleh mata. Ya, ilmu bukan apa yang bisa dibaca oleh mata. Ilmu bukan apa yang didengar oleh telinga. Tapi ilmu adalah sesuatu dari yang maha berilmu, yang disampaikan oleh yang maha berilmu kepada hamba-hamba yang hatinya sudah dipersiapkan olehnya untuk menerima ilmunya. Ya, itu namanya baru ilmu. Jadi al-ilm, ilmu itu bukan kathratil kalam kil wal qal, bukan menurut pendapat saya, apa kata dia. Itu bukan ilmu, tapi itu adalah informasi. Ya, itu adalah informasi. Nah, ilmu adalah sesuatu yang membuat kita kenal yang ngasih. Yang ngasih ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan man izdada ilman, barang siapa yang ilmunya tambah tapi kok taatnya tidak tambah, maka dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu akan buat kita dekat sama Allah. Ilmu itu akan buat kita tenang. Ya, ilmu itu akan membuat kita nyaman. Ilmu itu akan membuat kita hidup dalam cinta yang tiada tara ya. Cinta yang tiada batas ya. Ilmu akan membuat kita merasakan surga sebelum kita berada di dalamnya. Ya, ilmu akan membuat kita bisa melihat keindahan yang maha mencipta dengan melihat indahnya ciptaannya. Itu namanya ilmu. Makanya tidak ada harta yang lebih mahal, tidak ada harta yang lebih mulia, tidak ada harta yang lebih hebat mengungguli ilmu. Paling tinggi ilmu. Kalau ada yang lebih hebat dari ilmu, maka Rasulullah SAW akan dikasih itu. Tapi Rasulullah SAW satu-satunya yang diperintah oleh Allah Ta'ala, Nabi minta tambahan apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah sampai diajari sama Allah Ta'ala, dibimbing sama Allah Ta'ala, diperintah oleh Allah Ta'ala, wahai Nabiku Muhammad SAW, wa qur rabbi zidni ilma. Duhai yang maha mengurus jagat raya, zidni ilma, berilah aku tambahan ilmu. Ciri orang-orang yang bodoh, mudah-mudahan kita termasuk orang yang gak bodoh, amin.
Ciri orang-orang yang bodoh adalah orang yang merasa cukup ilmunya. Jadi kalau ada orang merasa ilmu saya sudah cukup, itulah awal kebodohannya. Ya, itulah awal kebodohannya. Sementara orang yang berilmu akan melihat ilmunya itu masih sangat sedikit, dan semakin belajar dia akan melihat ilmunya semakin sedikit. Semakin tahu dia akan melihat ilmunya semakin gak ada. Ya, ilmunya semakin gak ada. Kenapa? Karena ia melihat Allah yang maha berilmu, kemudian dia melihat hamba-hamba Allah yang punya ilmu, kemudian dia melihat ternyata masih banyak rahasia ilmu yang belum dia ketahui. Makanya Rasulullah disuruh minta, Rasulullah SAW, wa qur rabbi zidni ilma. Yang kita tahu Rasulullah udah lihat Allah, Rasulullah udah ketemu Allah SAW, Rasulullah udah lihat surga, sudah masuk ke dalamnya. Jadi bukan menurut saya surga itu begini, enggak. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau sudah lihat, apa yang beliau sudah masuk ke dalamnya. Rasulullah SAW udah survei ke neraka. Ya, kalau kita bilang Rasulullah ke neraka kan agak aneh gitu ya. Nabi kita Muhammad SAW survei ke neraka. Bahkan dialog langsung dengan penjaganya. Penjaganya diajak ngomong. Lihat itu siapa-siapa yang di neraka. Sudah semuanya. Tetapi Allah masih mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Dan sekarang kita baru ikut satu majelis udah merasa ilmunya lebih hebat dari orang lain. Baru ikut satu pengajian kadang kita merasa udah luar biasa. Baru khatam satu kitab kita merasa udah hebatnya luar biasa. Baru sedikit yang kita pelajari kita sudah merasa mungkin paling pandai. Ciri-ciri orang yang merasa paling pandai, kalau ada orang berbicara dia merasa aku udah tahu itu, aku udah ngerti. Oh itu lagi. Oh. Saya pernah hadir sholat Jumat. Habib Novel hadir sholat Jumat di kampung. Yang ceramah kata orang yang ceramah Ustadz kampung. Ya Ustadz kampung. Biasanya Ustadz kampung ini kalau ceramah khutbah Jumat biasanya yang betul-betul mendengarkan itu cuma sedikit. Yang lain berdoa semoga segera selesai. Betul begitu? Pernah jadi pelaku? Ya, atau jadi korban jangan-jangan. Biasanya begitu. Apalagi kalau di majelis ada Ustadz kampung, kemudian di situ ada Ustadz nggak kampung. Ustadz nasional Ustadz internasional apalagi kalau ada ulama-ulama besar. Ustadz kampung itu berbicara, tiba-tiba ada jamaah yang mengucap amin, maksudnya segera selesai. Ini amin bubariyah katanya. Amin untuk mengakhiri ucapannya. Udah nggak usah panjang-panjang, mau dengarkan dia gitu kan, amin. Nah, saya datang di masjid sholat Jumat yang ceramah Ustadz kampung. Cuman saya diajarin sama guru saya, ilmu itu bukan dari lisan manusia, ilmu itu dari Allah yang maha kuasa. Ya, ilmu bukan dari lisan manusia, tapi dari Allah yang maha kuasa. Allah akan mengajarimu lewat apapun dan siapapun yang Allah mau. Makanya kita nggak boleh berhenti belajar. Lihat tembok belajar, lihat kucing belajar, ya, lihat anjing belajar. Lihat siapapun dan apapun kita disuruh belajar. Siapa tahu Allah akan kasih kita ilmu lewat situ. Ya, termasuk saya. Hari itu saya dapat ilmu yang luar biasa dari Ustadz kampung di masjid yang kecil. Saya dengarkan, ya Allah beri saya ilmu, ya Allah beri saya ilmu. Tiba-tiba Ustadznya ngomong begini, tahu tidak ya kenapa kita disuruh sholat Jumat dengan 2 rakaat bukan 4 rakaat? Kenapa sholat Jumat itu 2 rakaat bukan 4 rakaat? Didiskon 50%, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Karena cintanya Allah pada ilmu, karena mulianya ilmu.
Maka yang 2 rakaat ini Allah ganti dengan mendengarkan ilmu. 2 rakaat itu diganti dengan mendengarkan ilmu. Setiap Jumat, ya setiap Jumat kita disuruh datang. Ya setiap Jumat disuruh datang untuk mendengarkan khotib. Untuk mendengarkan khotib. Kalau kita tidak mau mendengarkan, sedikit saja kita bicara, Allah nggak mau terima sholat Jumat kita. Pahala sholat Jumat kita dihapus kalau khotib berbicara, kemudian kita ikut bicara. Bahkan kalau khotib bicara, kita nggak ikut bicara, ada yang rame, kita bilang seperti itu, maka faqad laghaut, engkau telah berbuat sesuatu yang membatalkan pahala sholat Jumatmu. Pahala sholat Jumat hilang hanya gara-gara sedikit kita berbicara saat khotib menyampaikan khutbah. Kenapa? Karena mahalnya ilmu, utamanya ilmu. Maka orang yang tidak mau menghargai sama Allah tidak dihargai. Sholat Jumatnya nggak diterima pahalanya, sah sholat Jumatnya, tapi pahalanya tidak dapat. Karena apa? Tidak mau mendengarkan dan menghargai orang yang menyampaikan ilmu. Di situ saya kaget, Masya Allah, saya nggak ketemu di kitab ini. Ternyata ketemunya dari ustadz kampung, ustadz biasa. Ya, bukan yang lulusan dari pesantren A, lulusan dari universitas A, enggak, ustadz kampung. Ya, ustadz kampung. Allah kasih ilmu itu dari siapapun. Makanya ciri-ciri orang yang nggak berilmu atau orang yang bodoh adalah ketika ada orang bicara, dia menganggap aku lebih berilmu darinya. Aku lebih berilmu darinya. Ini orang yang hatinya masih bodoh. Semoga kita selamat dari penyakit yang semacam itu. Amin Allahumma amin. Saya nggak tahu saya mau ngomong apa. Wallahu a'lam. Yang saya kagum itu antum semua mau mendengarkan seseorang yang tidak tahu apa yang mau diomongkan. Luar biasa ya. Ada orang mau ngomong apa nggak tahu, tapi antum mau mendengarkan. Ini suatu fenomena yang sangat menarik. Yang mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Amin. Nah, bicara ilmu, ngobrol santai dulu. Tadi kan waktunya terserah. Bisa sebentar, bisa lama, terserah. Bicara ilmu. Ilmu ini adalah jati diri kita selaku manusia. Nabi Adam alaihissalam, kenal Nabi Adam? Kenal. Kapan ketemunya? Kita tahu Nabi Adam, tapi belum kenalan. Kakek kita semua, betul ya? Kakek kita. Kakek kita ini luar biasa. Diciptakannya di luar surga. Diciptakannya di luar surga. Bahan utamanya dari bumi. Bahan utamanya dari bumi. Ada Mars, Jupiter, Neptunus, galaksi Bima Sakti, galaksi macam-macam. Sama Allah nggak dipakai itu buat ciptakan manusia. Allah ciptakan manusia, Allah bisa kun fayakun, bisa. Tapi Allah buat proses. Ada proses. Di sini ada pelajaran, kita harus terbiasa mengikuti proses. Ya, jangan tergesa-gesa. Manusia ini sukanya tergesa-gesa. Semua harus ikut proses. Allah bisa kun fayakun, tapi Allah mensyariatkan proses. Allah kirim malaikat Jibril alaihissalam ke bumi untuk ambil bahan baku penciptaan manusia. Bukan dari tanah surga, bukan, dari bumi. Maka ketika malaikat Jibril akan ambil tanah dari bumi, buminya marah. Malaikatnya disumpah, demi Allah, jangan ambil aku. Balik malaikat Jibril alaihissalam ke langit, lapor sama Allah, ya Allah, saya nggak berhasil ambil tanahnya. Malaikat Jibril, kenapa? Disumpahin sama bumi, nggak berani saya. Dia bawa-bawa namamu ya Allah. Agungnya nama Allah bagi hamba-hambanya yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai singkat cerita, yang berhasil adalah malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel ketika disumpah sama bumi, jadi semua malaikat disumpah nyerah.
Begitu malaikat Israel disumpah sama bumi, malaikatnya balas nyumpah. Demi Allah aku akan ambil kamu. Ya, malaikatnya balas nyumpah, memberanikan diri juga. Akhirnya diambillah tanah ini, dibawa ke langit, di luar surga dibentuklah tubuh Nabi Adam alaihissalam, situna dzira. Panjangnya atau tingginya 60 lengan. Jadi kalau lengan ini kita anggap 50 cm, kita anggap begitu saja. Rata-rata lengan 60 ya. Tapi biar mudah hitungan matematikanya, anggap 50 cm. Kalau situna dzira 60 lengan berarti berapa tuh? 30 meter. Jadi Nabi Adam itu kurang lebih tingginya 30 sampai 40 meter, kurang lebih. Tinggi atau enggak tinggi? Masya Allah ya, besar gitu. Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan ruh. Selesai jadi manusia, ini menurut berbagai riwayat tafsir, baru dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga, enggak kemana-mana. Ya, enggak kemana-mana. Tiba-tiba Allah buat pengumuman, malaikat, sujud kalian semua pada Nabi Adam. Apakah gratis tiba-tiba seperti itu? Ya, apakah gratis tiba-tiba seperti itu? Nah, malaikat sebelumnya diuji sama Allah Ta'ala ketika malaikat sedikit nanya sama Allah. Jangan salah ya, malaikat gak protes. Gak ada malaikat protes, malaikat demo. Ini kita kurang ajar kalau begitu, gak beradab. Malaikat itu cuman satu kalimat, sami'na wa ata'na. Itu malaikat. Tapi malaikat penasaran. Boleh kan penasaran? Pengen tahu. Karena malaikat tahu sejarah bumi. Ya Allah, kenapa engkau ciptakan lagi manusia? Nanti buat kerusakan lagi loh. Nanti pertumpahan darah lagi loh. Kenapa kok dibuat manusia yang sifatnya begitu? Pengen tahu malaikat. Maka Allah Ta'ala jawabnya itu dengan memunculkan Nabi Adam alaihissalam. Mau tahu kalian kenapa aku ciptakan manusia? Nabi Adam dipanggil. Kemudian Allah tunjukkan beberapa macam benda. Sampai hari ini nggak ada ulama yang menjelaskan bendanya itu apa. Artinya ya khilaf lah, apa gitu ya. Karena nggak disebutkan. Saya mungkin ngebayangin, boleh kok ngebayangin? Mungkin laptop gitu ya. Nah, macam-macam. Karena asma benda-benda. Tiba-tiba Allah bilang sama malaikat, malaikat, apa benda itu? Malaikatnya padahal hidupnya di langit. Malaikat yang top-top semua ini, malaikat high class ya. Yang utama-utamanya malah malaikat geleng kepala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Enggak ngerti ya Allah. Ada apa itu? Sebutkan. Nabi Adam enggak pernah keluar dari surga. Malaikat keliling, full informasi. Nabi Adamnya di surga enggak keluar kemana-mana. Enggak ada guru. Ya, nggak ada mentor, nggak ada yang ngajarin, nggak ada siapa-siapa. Suruh nyebutkan benda-benda itu. Dengan santai disebutkan ini, itu disebutkan semuanya. Usjudu li Adam. Malaikat kemudian disuruh sujud pada Nabi Adam. Semuanya sujud. Ya, semua malaikat sujud sembari mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saat itu ada satu yang nggak mau sujud. Namanya iblis. Iblis ini kelompok jin yang masuk dalam golongan barisan malaikat. Masuk dalam barisan malaikat. Kenapa iblis dimasukkan dalam barisan malaikat? Dan kenapa Allah nyebut malaikat tapi iblis kok masuk? Kan Allah nggak bilang, malaikat dan iblis sujudlah pada Adam. Tapi Allah sebut, malaikat sujudlah pada Adam. Iblisnya nggak disebut. Tapi ketika iblis nggak sujud, Allah marah. Iblis nggak sujud, Allah marah. Artinya perintah itu berlaku kepada malaikat dan yang bersama malaikat. Pelajaran di sini, ya, siapa yang kumpul dengan satu kelompok, maka ia dimasukkan dalam kelompok tersebut. Kalau kita suka kumpul sama ahli ilmu, maka kita dimasukkan ahli ilmu. Kalau kita kumpul sama orang soleh, maka dimasukkan dalam kelompok orang
soleh. Yang repot kalau kumpul sama orang salah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti dikelompokkan dalam kelompok orang yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sejelek-jelek kita, jadikan hobi kita kumpul sama orang soleh, jangan kumpul orang salah. Kamu ini kan orangnya masih banyak maksiat. Kenapa hadir pengajian? Saya memang orang salah, tapi saya suka orang soleh. Saya masih banyak salah, makanya saya kumpul sama yang soleh. Biar nanti saya dipanggilnya masuk dalam kelompok mereka. Iblis gak mau sujud. Apa alasannya iblis? Bayangin, iblis pakai akalnya untuk membantah Allah. Adam tuh dari tanah. Benar gak informasinya? Betul. Kenapa? Ini sudah mulai pakai akalnya iblis sendiri. Maka Allah Ta'ala laknat iblis. Ya, Allah laknat iblis. Nah, sampai di sini kalau dilanjutkan urusan ini panjang lebar. Tapi nggak boleh sedikit-dikit ya. Cerdasnya iblis. Saya mau sampaikan cerdasnya iblis. Iblis itu cerdas. Makanya hati-hati kamu kalau cerdas, bisa jadi kamu seperti iblis. Hati-hati. Makanya suruh doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi Muhammad SAW doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang gak manfaat. Karena ada itu yang punya ilmu gak manfaat. Contohnya siapa? Iblis. Cerdas. Iblis itu kenapa dikelompokkan dalam kelompok malaikat? Jasanya banyak. Kenapa? Dulu mimpin malaikat basmi yang tinggal di muka bumi. Jadi kalau ada program langit basmi di muka bumi, itu iblis yang turun tangan. Cus. Maka diakui lulus masuk dalam kelompok malaikat. Tapi kemudian iblis keterlaluan. Ya, ngomentarin Allah pakai akalnya. Mengutamakan akalnya daripada Allahnya. Mengutamakan akalnya daripada wahyu Tuhannya. Wahyu Tuhannya diakalin, wahyu Tuhannya disiasatin. Aku nggak layak ikut sujud, enggak, karena aku dari api, dia dari tanah. Nah, akhirnya iblis dilaknat. Ini yang menarik sekali tentang iblis dilaknat ini. Karena ketika iblis dilaknat, ternyata iblis berani ngomong, anzirni, ya Allah, please, jangan sekarang ya dibakarnya. Jangan sekarang. Saya kan mau dibakar nih, ya Allah, keluarkan dari rahmatmu, masuk neraka. Tapi tolong jangan sekarang ya. Nekat atau enggak nekat ini? Nekat. Itulah cerdasnya iblis. Ya, iblis itu alim. Iblis ngerti. Allah itu udah mewahyukan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku akan jawab panggilanmu. Dalam kalimat wahyunya Allah nggak ada syarat. Ya, syaratnya cuma satu. Ya, itu namanya syarat doa. Ud'uni, ya syaratnya itu. Berdoalah kepadaku. Ya, kemudian jawabnya syarat apa? Astajib lakum. Jadi nggak ada syarat. Syaratnya cuma satu, doa. Kadang-kadang kita memperberat orang mau doa. Wah, model seperti kamu nggak kabul. Kamu nih sholat masih belum benar, ibadah nggak benar. Udahlah, nggak usah doa, nggak kabul. Sementara Allah nggak ngomong, yang maksiat jangan doa. Enggak, doa. Tapi diingatkan, kalau doamu mau kabul, kamu yang taat. Kalau doamu mau kabul, jangan makan haram. Tapi suruh doa. Yang disuruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Siapa tahu tuh doamu kuterima, kan begitu ya. Iblis paham itu. Makanya walaupun dilaknat, status mal'un, terlaknat, nggak dapat rahmat, diusir dari rahmat. Tapi iblisnya berani minta, ya Allah, tolong tunda aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Itu cerdasnya iblis dalam berdoa. Kenapa nggak bilang sampai hari kiamat? Jadi iblis nggak bilang tunda aku sampai hari kiamat. Kalau kita kan selalu sampai hari kiamat. Iblis nggak mau hari kebangkitan, nggak mau kiamat. Kenapa?
Karena iblis tahu semua akan mati. Iblis tidak mau mati. Ya, iblis tidak mau mati. Makanya minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Kalau Allah bilang iya, kekerasan saya ngomongnya. Kalau Allah bilang iya, kabul gitu saat itu seperti yang diminta iblis, wah, iblis nggak merasakan mati, ngeri itu. Semua mati, iblis masih hidup. Nah, kenapa? Iblis mau nyaingi Tuhan. Yang boleh hidup hanya Allah yang maha hidup. Dalam doanya pun iblis mau ngelawan Allah Ta'ala. Tapi yang mau dilawan Allah. Ya, mau ngakalin kok ngakalin Allah. Kan nekat tingkat tinggi. Apakah Allahnya marah? Iblis, doamu tuh nggak beres tuh. Kamu minta apa namanya, hidup nggak mati, apa begitu? Enggak. Sama Allah, oke, kalau bahasa bebas kita ya, terjemahan bebas, baiklah, oke, sampai waktu yang ditentukan. Allah nggak bilang sampai hari kiamat, Allah nggak bilang sampai hari kebangkitan, sampai waktu yang ditentukan. Nggak hari kebangkitan, nggak, ya kiamat itu kamu mati nanti. Kiamat itu kamu mati. Tapi lihat nih, cerdasnya iblis. Cuman kecerdasan itu nggak ada manfaatnya kalau digunakan untuk mengakali Allah Ta'ala. Kecerdasan itu nggak ada manfaatnya kalau dibuat otak-atik ayat-ayat Allah Ta'ala menurutkan hawa nafsunya. Iblis menuruti hawa nafsunya, otak-atik. Ya, apa hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu harus manfaat. Nabi Adam alaihissalam ilmunya manfaat. Sami'na wa ata'na. Sebutkan. Nyantai saja disebutkan. Nah, sampai di sini lanjut atau cukup? Baru mukadimah ini. Ya, baru mukadimah. Saya juga tidak tahu habis ini mau ngomong apa. Ciri-ciri kalau saya nggak tahu saya mau ngomong apa, itu saya nanya lanjut apa tidak gitu ya. Sambil saya nanya mau ngomong apa habis ini ya. Setelah ini mau ngomong apa? La haula wala quwata illa billah. Singkat cerita, malaikat sujud. Ya, malaikat sujud. Para ulama mengatakan sujudnya malaikat ini perintahnya berlaku abadan. Bukan ila yaumil qiyamah, abadan. Perintah sujudnya malaikat kepada Nabi Adam ini berlaku abadan, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Artinya malaikat akan selalu sujud kepada Nabi Adam. Kenapa malaikat sujud pada Nabi Adam? Karena Nabi Adam punya ilmu. Malaikat sujud kepada orang yang mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah katakan dan kami ajarkan dari sisi kami ilmunya Allah. Wa'allama, dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma. Siapa yang ngajarin? Allah. Karena Nabi Adam punya ilmunya Allah, Allah perintahkan sujud, maka al-ulama warathatul anbiya. Sampai hari inilah malaikat akan terus sujud kepada ulama. Sujud ta'zim. Nah, orang-orang yang bergerak menjadi ulama, yang berupaya jadi ulama, malaikat juga sujud kepadanya. Dalam bentuk diantaranya, kalau ada orang yang mau keluar cari ilmu, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna'u kama qala sallallahu. Sesungguhnya para malaikat itu menggelar sayap-sayapnya. Malaikat ini kan makhluk yang bersayap. Jumlah sayapnya beda-beda. Ada yang 2, ya ada yang 4, ada yang 3, sesuai dengan jumlah rakaat sholat. Ada yang sampai 600, ya seperti malaikat Jibril ya alaihissalam. Banyak sayapnya malaikat. Itu digelar ketika melihat ada orang keluar dari rumah cari ilmu. Begitu orang keluar dari rumah cari ilmu, malaikatnya parkir, berhenti, terbang, berhenti, gelar sayap. Jangan sampai kakinya hamba Allah yang cari ilmu ini menyentuh bumi. Terlampau mulia kakinya untuk disentuh bumi. Biar sayapku yang disentuh oleh kaki mereka. Ta'zim. Makanya ada satu Habib dalam kitab Sab'ah Kutubul Mufidah. Ya, ada satu Habib di situ diceritakan lagi duduk, datang 2 talibul ilm. 2 orang pencari ilmu datang. Habibnya ini nggak pernah berdiri. Ya, nggak pernah berdiri, nggak, santai biasanya. Tapi hari itu tiba-tiba Habibnya berdiri.
menyambut dua anak muda ini. Wah, anak mudanya ya kalau bahasa kita, kalau di Solo GR gitu, gedean rumongso ya. Merasa ini karena aku loh ya, ini berdiri karena aku. Nah, bagi Habibnya juga tahu itu anak-anak muda itu hatinya gitu. Maka setelah duduk, Habibnya ngomong, saya berdiri bukan karena kalian berdua, jangan merasa dulu gitu. Saya berdiri bukan karena kalian berdua, tapi saya melihat ya malaikat-malaikat yang bersama kalian ketika kalian datang. Saya berdiri menghormati malaikat-malaikat itu. Jadi ini tadi berapa malaikat yang ikut nih? Untungnya saya nggak lihat. Kalau saya bisa lihat, antum bisa lihat, kita sama-sama lihat malaikat. Akhirnya nggak ada yang duduk, berdiri semua. Jadi hikmatullah, pandangan ini di limit, ini hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang punya ilmu, malaikat sujud. Makanya sampai hari ini ya, orang-orang yang cinta sama ulama akan dibuat tunduk sama ulama, akan dibuat ta'zim sama ulama, akan dibuat menghormati ulama. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa ini nabi yang manja ya, nabi yang manja, kalimullah, karena manja sampai diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Allah itu bicara nggak pakai huruf, Allah bicara nggak pakai suara, Allah bicara nggak ada wujudnya, tahu-tahu hati paham gitu aja. Jadi nggak usah dijelaskan gimana caranya, ya udah sama-sama nggak paham, cukup ngomong amanna wa shaddaqna, kami beriman dan kami membenarkan. Maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Nah, Nabi Musa yang luar biasa itu suatu hari lagi ceramah. Maaf, ini mukodimah, sungguh mukodimah, belum ceramah saya, nanti ceramahnya terakhir aja ya, ceramahnya terakhir. Nabi Musa yang luar biasa itu ketika lagi ceramah di hadapan Bani Israel, datang satu jamaah baru, musafir, bukan Bani Israel, musafir. Jadi nggak tahu adabnya majelis. Nah, kalau yang udah duduk lama, udah terdidik, jadi paham adabnya majelis. Seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, kadang-kadang datang badui, ya, orang dari pedalaman yang nggak biasa ikut majelis, sehingga nggak tahu adabnya majelis. Badui itu kalau datang kan tiba-tiba nggak nunggu majelisnya selesai, saya mau nanya ya Rasulullah, langsung ngomong seperti itu, suaranya keras, karena memang orang asing, ya. Jamaah baru, sehingga dimaklumi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kalau ada orang yang aneh-aneh, ya jangan kemudian hati kita, ini orang nggak punya adab, ini keterlaluan. Jamaah baru, ya jamaah baru harus dimaklumi, ya jangan dikritisi, jangan kemudian satu masjid, satu musola, satu majelis matanya membelalak, sehingga yang menjadi tersangka, terdakwa, tertuduh akhirnya nggak mau datang pengajian lagi. Baru datang sekali nanya, saya dihujat satu majelis, akhirnya dia nggak datang lagi. Naudzubillah min dzalik. Nah, satu Bani Israel tiba-tiba nanya, saya mau nanya sama kamu, hei Musa, saya mau nanya, ada nggak yang lebih alim dari kamu? Sejak Nabi Musa jadi nabi, Nabi Musa jadi rasul, Nabi Musa jadi guru, nggak ada yang nanya seperti ini. Nggak ada yang nanya seperti ini. Ada enggak yang lebih alim dari kamu? Karena orang ini penasaran. Nah, kalau Nabi Musa seperti ini, kira-kira yang lebih alim seperti apa? Pertanyaan polos gitu. Nabi Musa jawabannya profesional. Makanya kita belajar yang betul. Kalau nggak betul nanti jadi su'ul adab, kurang ajar kepada anbiya wal mursalin. Nabi Musa jawabannya jujur, ilmiah, jawaban profesional. Beliau melihat, ada enggak yang lebih alim dari saya ya? Setahu Nabi Musa nggak ada. Maka dijawab, nggak ada. Saya yang paling alim. Itu bukan sombong. Sama misalnya di Kuala Lumpur, ya, di Terengganu, di Selangor, ada dokter jantung. Dokter jantung tadi ditanya sama pasien, Bapak, adakah di kota ini dokter jantung yang lebih hebat dari Anda? Maka dia jawabannya profesional. Dia lihat rekannya, ada enggak yang lebih hebat? Kan punya data itu. Dia akan jawab, nggak ada Pak, saya yang paling senior.
Kira-kira kalau jawaban begitu betul atau salah? Betul, justru itu jawaban yang bagus. Hanya saja Nabi Musa lupa ngucap wallahu a'lam. Ini ilmu saya, tapi kalau menurut Allah saya nggak tahu. Nah, lupa wallahu a'lam. Ditegur sama Allah Ta'ala, dan tegurannya Allah itu ya karena lupanya Nabi Musa. Lupanya Nabi Musa itu karena ada orang yang bertanya agak nyeleneh. Maka bersyukurlah kepada orang yang bertanya itu. Gara-gara pertanyaannya kita dapat ilmu yang luar biasa. Ini yang suka nggak diperhatikan sama orang ini. Orang yang nanya tadi ini, yang dibahas Nabi Musanya terus ini ya. Kalau nggak ada yang nanya, Nabi Musa nggak jawab. Nabi Musa nggak jawab, Allah nggak ngomong. Ya Allah nggak ngomong. Jadi jasanya yang bertanya tadi itu besarnya luar biasa. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW kalau datang Badui ke masuk kota Madinah, sahabat standby semua berharap, ayo tanya. Ayo kamu tanya. Merasa beruntung ya kalau ada orang yang seperti itu, karena senang. Nanti muncul jawaban-jawaban indah dari Nabi Muhammad SAW. Nanti saya akan ceritakan kalau waktunya cukup. Ya kalau waktunya cukup. Dan kalau diizinkan cerita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Nah, saat itulah la haula wala quwwata illa billah. Allah bilang, ada yang lebih alim dari kamu, ada yang lebih alim dari kamu. Nabi Musa kaget, ada. Nah, kok menurut ilmu saya nggak ada? Dicek kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah pakai radarnya ini. Seorang Rasul kan punya firasat yang luar biasa. Dicek di mana ini? Nggak ketemu, nggak ada. Kalau sekarang mungkin pakai Google Earth gitu ya. Dicek ini ya. Mana nih ada rumah makan di mana? Kelihatan semua itu. 3 dimensi itu ya. Bisa tahu. Dicek sama Nabi Musa, nggak ada. Maka nanya, siapa ya Allah? Dan di mana? Siapa dan di mana? Kenapa? Karena pengen ketemu. Tunduk. Kalau dibilang ada orang alim, orang yang lebih berilmu, maka tugasnya setiap orang yang punya ilmu adalah tunduk. Ya, adalah tunduk. Hasilnya Nabi Musa nanya, "Di mana ya Allah? Siapa?" Dijawab, "Khadir" atau Khidir. Ya bisa Khadir, bisa Khidir alaihi salam. Hambaku Khadir. Hambaku Khidir. Karena Allah bilang hambaku, sampai hari ini khilaf ulama. Khadir atau Khidir alaihissalam, nabi atau wali. Karena Allah nggak bilang nabiku, tapi hambaku. Sebagian mengatakan nabi, sebagian mengatakan wali. Kalau nabi ya luar biasa, kalau wali ya lebih luar biasa. Kalau wali berarti ada judulnya Nabi Musa belajar kepada wali. Nah kalau nabi berarti nabi belajar kepada nabi yang pangkatnya lebih rendah, karena pangkat Nabi Musa lebih tinggi alaihi wassalatu wassalam. Maka nanya sama Allah Ta'ala, siapa itu? Khidir. Kemudian nanya lagi, ya Allah alamatnya di mana? Pengen ketemu. Ya pengen ketemu. Nah kadang-kadang kita udah di-share. Ya, Habib Ali Zainal Abidin ada majelis di sini dekat rumah kita. Dia lagi bosen nggak mau datang. Giliran Habib Novel Al-Idrus, wah ini belum pernah ini datang. Jadi nggak cari ilmu sebetulnya itu. Sebetulnya nggak cari ilmu. Dia ngikuti hawa nafsu. Nabi Musa enggak. Nanya, di mana? Pengen ketemu. Allah kasih alamat yang kalau bahasa saya zaman sekarang, alamat itu buat saya tidak jelas. Alamat yang membuat putus asa. Ini menunjukkan apa? Ya, ulamaku itu mahal. Waliku itu mahal. Hamba pilihanku itu mahal. Nggak mudah kamu mendapatkannya meskipun kamu Musa kalimullah. Musa yang kucintai. Kamu Rasul kecintaanku, tapi mau ketemu Khidir, nggak mudah, harus fight, berjuang. Nggak ada yang gratis untuk ilmu. Cari, ya cari. Di mana alamatnya ya Allah? Dah, alamatnya di tempat pertemuan 2 laut. Alamatnya di tempat pertemuan 2 laut. Nah, pertemuan 2 laut di mana? Ya udah, kamu bawa ikan, ya bawa ikan.
Nanti kalau ikan yang udah kamu goreng itu kena air pertemuan dua laut, ikannya akan hidup. Ikannya akan hidup. Di situ kamu akan temukan Khidir. Pertanyaan saya, ini alamat jelas atau nggak jelas? Jelas tapi nggak jelas. Ya, jelasnya apa? Posisinya di tepi laut. Tepi lautnya di mana? Petunjuknya kalau ikan mati yang sudah digoreng hidup lagi. Pertanyaan saya, menurut logika, ikan udah mati bisa hidup lagi, masuk akal atau tidak? Udah digoreng, udah dikasih bumbu nih, siap dimakan. Kata Allah, kalau dia hidup lagi, kamu ketemu Khidir, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Untung yang disuruh Nabi Musa nggak pakai akal, pakai iman. Gak pakai akal, pakai iman. Anak muda zaman sekarang baru berguru, diperintah sedikit sama gurunya, yang dipakai akalnya gak masuk akal. Ada gak model begitu? Ada, gak masuk akal. Ini kalau saya jabarkan, ini live streaming ya, saya gak mau jabarkan ini untuk majelis khusus itu. Ya, banyak perintah-perintah yang gak masuk akal dari ulama-ulama terdahulu untuk menguji murid-muridnya ya, menguji murid-muridnya. Nah, ini contoh di Al-Quran. Ya, contoh di Al-Quran bagaimana Allah memberikan sesuatu yang tidak masuk akal kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa pakainya iman, bukan akal. Disitulah syarat pertama kali untuk mendapatkan ilmu. Singkirkan akalmu, bukalah imanmu. Beda ya sama di sekolah ya. Pakai akal. Pakai akal. Jangan pahami Al-Quran dengan akalmu, pahami Al-Quran dengan imanmu. Jangan pahami hadis Nabi dengan akalmu, pahami hadis Nabi dengan imanmu. Jadikan akalmu nurut sama imanmu. Jangan jadikan imanmu nurut sama akalmu. Jadikan imanmu sebagai imam. Jadikan imanmu sebagai imam. Jadikan akalmu sebagai makmum. Jangan jadikan akalmu sebagai imam dan imanmu sebagai makmum. Ngeri saudara-saudara. Kalau itu yang terjadi, maka nanti orang akan menjadikan akalnya untuk mengakali Al-Quran, mengakali sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan muncul fatwa-fatwa yang sesuai hawa nafsu, bukan fatwa-fatwa sesuai Allah yang memberikan wahyu dan Nabi yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab pertama selesai, lanjut bab kedua. Udah jelas? Jadi syaratnya belajar apa? Tinggalkan akal. Pakainya iman. Kalau mau belajar harus jadi buku yang kosong, kertas putih, belum ada isinya. Kalau udah ada isinya, bagaimana gurumu bisa nulis di hatimu? Kalau hatimu udah banyak tulisan, maka harus bersihkan hati. Nggak boleh punya ilmu benar-benar kosong. Dan itu yang Allah lakukan pada Nabi Musa alaihissalam. Dan itu yang dilakukan Nabi Khidir pada Nabi Musa alaihissalam. Maka berangkatlah Nabi Musa. Kira-kira kapan ketemu Nabi Khidir? Jawabannya adalah sampai kapanpun. Yuk jalan yuk, ngajak muridnya. Itu baca di surat Al-Kahfi dan yang lain ya. Ajak muridnya satu sebagai teman. Karena kalau pergi jauh harus ajak teman. Sunnah. Yuk jalan. Kapan kita berhenti? Sampai ketemu. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum ketemu dia. Masya Allah, sanggup jadi muridnya? Perjalanan tanpa batas waktu. Sanggup jadi murid Nabi Sulaiman? Nabi Musa, sanggup? Jangan ngaku-ngaku. Ya Allah, baru nemenin ustadznya sehari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat diajak lagi, Ustadz, maaf Ustadz, gerah. Saya mau istirahat. Padahal naik mobil full AC. Di setiap majelis diajak makan. Tidurnya juga nyaman. Hari keempat mengundurkan diri. Kalau begini nggak kuat Ustaz. Udah cari murid yang lain. Cari murid yang lain. Ini namanya murid palsu. Belum layak jadi murid. Bahkan pecinta nggak layak. Terus apa? Fans. Belum sampai pecinta belum. Fans. Murid belum. Muridnya Nabi Musa, sami'na wa ata'na. Jalan. Sampai di satu titik, atina ghoda'ana laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Anak muda, muridnya tadi dipanggil.
Makan siangnya mana? Saya udah capek ini. Nabi Musa capek, itu kan luar biasa. Padahal Nabi Musa itu sudah terbukti ahli jalan kaki. Ya, mau ke tempat Nabi Syuaib, jalan kaki. Dari tempat Nabi Syuaib kembali ke Mesir, jalan kaki. Jadi Nabi Musa itu nggak pernah punya kata lelah. Tapi hari itu laqad laqina fi safarina hadza nasoba. Saya bayangkan Nabi Musa itu berjalan menyusuri tepi pantai. Udah berapa lama itu jalan? Mana ya pertemuan dua laut? Mana ikannya kok nggak hidup-hidup? Mana pertemuan dua laut? Mana ikannya nggak hidup-hidup? Cari begitu terus, nggak ketemu-ketemu. Begitu mau makan, ternyata lauknya nggak ada. Nanya, ikannya mana? Lauknya mana? Oh, saya lupa. Tadi di sebelah sana ikannya loncat. Nah, ya itu yang saya cari. Nggak jadi makan, nggak jadi makan. Ayo, masih ingat posisinya, masih ingat. Disusuri lagi, ketemu di sini titiknya. Nah, disitulah akhirnya ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Dan kalimat Nabi Khidir sangat tidak menyenangkan. Begitu ketemu, kamu nggak mungkin sabar sama saya. Nabi Musa loh ini, dibegituin. Kamu nggak bisa sabar sama saya. Dah pulang saja. Kalau bahasa kita gitu. Dah pulang saja. Untung yang diajak bicara Nabi Musa. Alim ketemu alim. Maka jawabannya, izinkan aku hal attabi'uka. Udah nggak usah jadi murid gitu loh. Saya tak ikut saja, numpang jalan bareng. Nanti kalau ada waktu luang, kalau kamu lega hati, ajarin saya. Jadi bukan murid belajar langsung enggak, tapi saya ikut aja sama kamu. Nanti kalau kamu agak lapang hati, ajarin saya. Di sini menjadi kaidah belajar kepada guru sampai kapanpun juga. Murid itu jangan pernah maksa gurunya ngajarin, ikut saja, khidmah, hidup bersama, pagi, siang, sore, malam. Nanti kalau gurunya luang kan dipanggil, sini saya ada ilmu nih, dengarkan. Ya, gurunya ngajarin. Murid sekarang, Masya Allah, satu pertanyaan gak dijawab, dongkol 10 hari. Ini ustadznya nih kira-kira punya ilmu gak sih? Kelihatannya agak blow on kali ya. Cuman tampangnya aja pinter nih ya. Saya tanya begitu gak dijawab, jawab ini. Kurang ajar, ngomongnya keras, ngomongnya kasar ya. Dalam hati ini ya. Masya Allah, kini ngakunya murid. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, hal attabi'uka. Bolehlah saya ikut. Nanti ajarin saya kalau memang udah lapang, udah luang. Nabi Khidir alaihissalam lihat kegigihan Nabi Musa. Ini kan gigih namanya ya. Dikasih kesempatan, tapi ada syaratnya. Boleh kamu ikut sama saya, boleh. Syaratnya satu. Apa syaratnya? Jangan nanya apapun yang saya perbuat. Masya Allah ini. Bisa enggak jadi murid nggak boleh nanya perbuatan gurunya? Nanti saya akan jelaskan sama kamu, nggak usah nanya pokoknya. Apapun jangan nanya, nanti saya jelaskan. Siap. Ya, siap. Dua hamba Allah yang soleh ini mau melakukan perjalanan nyebrang laut. Syaratnya naik kapal. Tapi qadarullah Nabi Musa nggak bawa duit, Nabi Khidir nggak bawa duit. Jadi kalau kamu lihat ulama nggak punya duit, berarti mirip. Kamu waktu cari ilmu gak punya duit itu senang, alhamdulillah ya. Saya mirip Nabi Musa waktu ketemu Nabi Khidir, gak bawa duit. Nabi Khidir ketemu Nabi Musa gak bawa duit. Keduanya gak punya duit, tapi mental orang yang punya duit. Gak dibuat susah. Orang sekarang gak punya duit, merasa gak bisa berbuat apa. Nabi Musa, Nabi Khidir gak punya duit, tujuannya nyebrang laut. Gak kebanyakan mikir, nyebrang laut, naik apa? Naik kapal. Ya udah, cari kapal. Gak punya duit, kan punya mulut. Boleh numpang gak? Gagah. Gak begini, boleh numpang gak? Enggak. Gagah. Gak boleh, gak apa-apa gitu loh ya. Boleh numpang gak? Gak boleh. Oh ya udah, kapal lagi. Boleh numpang gak? Gak boleh. Karena kelihatan gak punya duit. Gak punya duit. Ada uang yang gak ada. Gak bayar, gak masuk. Sampai ada satu orang baik, orang soleh,
lihat wajahnya Nabi Musa sama Nabi Khidir, ini wajah orang baik, silahkan naik. Jadi kalau kamu bisa mengenali wajahnya orang baik, berarti kamu orang baik. Kalau ada orang baik, kamu nggak bisa mengenali wajahnya itu orang baik, berarti kamu bukan orang baik. La ya'riful wali illal wali, la ya'rifus shalih illal shalih. Saling mengenal. Nah itu kenal, ini orang baik. Naik kapal, dinaikkan gratis, naiknya gratis, kapalnya bagus, udah gratis, VVIP. Asik atau gak asik itu? Asik, senang Nabi Musa. Nabi Khidir iseng-iseng pergi ke belakang, ke buritan ke belakang, ambil kapak. Nabi Musa lihat, ngapain itu? Ambil kapak, dibuntutin. Ternyata kapalnya di bagian belakang dirusak. Nggak bisa diam Nabi Musa. Kenapa? Alim, masih ada tulisan ilmunya. Menurut syariatku haram ini. Udah dikasih kebaikan, balasnya keburukan. Menurut syariatnya Nabi Musa alaihissalam, nggak benar ini. Kenapa kamu seperti ini? Kita udah dikasih gratis, baik. Kok kamu balasnya seperti ini? Oh iya, maaf, saya lupa. Jangan ulangi, enggak akan diulangi. Itu ceritanya panjang. Udah, masing-masing udah paham ceritanya. Saya enggak akan bahas masalah Nabi Musa, Nabi Khidir, Yang mau saya bahas ini loh. Satu, Nabi Musa begitu dikasih tahu ada orang yang alim, cari. Dan kalimatnya itu tidak akan berhenti sebelum ketemu. Sementara kita udah dikasih tahu banyak orang alim di Malaysia, masih gak cari. Kok di Malaysia? Banyak orang alim di YouTube, channelnya orang alim gak diambil, channelnya penyanyi diambil. Bukan saya katakan gak boleh, tapi aneh tuh ya, kalau channel-channel drama, channel-channel nyanyian kamu ambil, channel-channel pengajian gak diambil. Padahal tampak ada channel Habib Umar, ada channel Habib Ali, ya kan? Ada channel Habib Novel Alidrus, ya. Walaupun saya belum alim, tapi kan punya channel ya, gaya-gayaan gitu loh ya. Alhamdulillah, promosi sekalian. Ya sekalian promosi. Nah ini ada majelis di Taufik, ya ada majelis di Taufik. Kadang-kadang kita yang deket ini nggak tahu gitu. Semua orang tahu, kita nggak tahu. Dikasih tahu juga, apaan sih gitu. Tapi kalau ada warung makan baru, lagi happening nih. Ya, ini lagi viral di rumah makannya nih. Wah, itu kelihatannya kebabnya lagi asik tuh. Semua kesana ngantri, Masya Allah. Mau makan kebab ngantri, sampai di pinggir jalan. Hadir pengajian gak ngantri, gak datang. Hadir orangnya. Ya gak hadir, orang gak ada. Ini kan semua orang suka pengajian. Kadang-kadang kita begitu. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Nah, naudzubillah min dzalik. Harus punya semangat cari ilmu meskipun kita udah punya ilmu. Bab kedua selesai. Ya, bab ketiga apa? Belum tahu, lagi cari ini. Ya, jadi kalau ada orang alim cari. Ya, kemudian syaratnya cari ilmu harus kosongkan hati. Kalau ada isinya nanti jadi seperti Nabi Musa yang selalu loh. Biasakan mendengar. Apa pemahaman kita singkirkan dulu. Nanti baru kita bisa dapat ilmu dari orang lain. Nah, ini ada satu ilmu yang menarik. Bab ilmu. Kunci untuk mendapatkan ilmu laduni. Mau saya cari? Wani piro? Kalau kata orang Solo gitu, bahasa Jawa, wani piro? Berani bayar berapa? Laduni bro, laduni. Iya. Enak toh? Alhamdulillah gratis ya. Alhamdulillah gratis. Maaf. Buat contoh boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ini? Gelas, tangan, tutup. Dalamnya ada air. Nah kadang-kadang pandangan kita terlalu sempit. Ini apa? Yang dilihat cuman air. Ini apa? Yang dilihat cuman gelas. Ini apa? Tangan pegang gelas, ada tutupnya, isinya air. Itu yang paling lengkap. Biasakan kita jangan terproyeksikan, terkotakkan, terarahkan gitu. Tapi kita lihat secara global. Pakai kamera 360. Kalau cari ilmu harus begitu.
nanti bisa melihat satu hadis dari 360 arah, sehingga ilmunya luas. Bukan cuma dari depan, bukan cuma dari belakang, tapi ke segala penjuru. Nah ini ya, misalnya ya. Tutupnya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ada isinya apa ini? Air. Ini apa ini? Ini. Bibir, ya. Bibir ini kalau dibuka, dalamnya ada apa? Mulut, ada gigi, lidah dan lain sebagainya. Gimana caranya agar bibir saya dapat air? Harus saya letakkan di bawah gelas, di bawah air. Tempat menampungnya di mana? Di bawah. Nggak ada penampungan air di kepala. Penampungan air di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Teknik minum air saat membutuhkan. Loh, ini ilmu laduni, sebentar. Ini kan termasuk ilmu laduni juga nih ya. Tahu ma' Zamzam? Ya, ma' Zamzam, air Zamzam. Air Zamzam tidak pernah habis dan tidak akan pernah habis ila yaumil qiyamah. Enggak pernah habis. Apa rahasianya? Kita masih ingat ada riwayat mengatakan jami'an hari dunia, seluruh sungai dan aliran air di dunia ini menziarahi, artinya mengunjungi air Zamzam. Seluruh air dunia ini mengunjungi air Zamzam. Kenapa? Karena mata airnya, air Zamzam itu letaknya paling rendah dari semua mata air yang ada di muka bumi. Otomatis air bergerak dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, ngumpul di situ semua. Jadi air yang paling murni namanya air Zamzam. Kalau Anda, kalau saya, kalau kita pengen didatangi ilmunya para aulia di seluruh dunia, maka kita harus meletakkan hati kita serendah mungkin di jagat raya ini, sehingga ilmunya hati aulia tadi akan mengalir ke hati kita. Tanpa kita belajar banyak, mendapatkan banyak. Mudah atau susah? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, pengarang Maulid Simtud-Duror, beliau mengatakan, tidak pernah saya bicara dan saya melihat di depan saya ada orang yang lebih bodoh dari saya. Setiap kali saya berbicara, saya melihat semua yang di depan saya lebih baik, lebih hebat, lebih mulia dari saya, dan sayalah yang paling hina di antara mereka semua. Hatinya paling rendah. Ini syarat. Maka al-ilm harbun lil muta'ali. Ilmu itu gak akan pernah damai dengan orang yang hatinya menyombongkan diri. Jadi ilmu gak akan masuk ke hati orang yang menyombongkan diri. Seperti banjir gak akan mencapai tempat yang tinggi, selalu bergerak dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Karena itulah kita lihat para ulama dalam mendidik murid-muridnya agar dapat ilmu, yang dididik adalah hatinya. Gimana caranya hatinya gak sombong? Di antaranya Syekh Himri rahimahullah. Ya, ketika mau belajar, Syekh Himri ketika mau belajar itu, beliau seorang faqih, ahli hukum. Dan di zamannya beliau udah ahli, udah ulama besar, tapi merasa kesepian. Nah ini loh, ulama kalau udah paling alim akhirnya jadi bingung. Lah, siapa lagi teman saya? Mau belajar sama siapa? Karena haus. Nah kalau haus gak ada yang ngasih minum kan gak enak. Maka Syekh Himri tahu ada satu ulama sufi, bukan faqih tapi sufi. Biasanya ahli hukum itu agak nggak cocok sama sufi, karena sufi ini ahli hukum yang sudah sampai ihsan, ahli hukum tapi udah sampai ihsan, udah 360 menggunakan kamera 360 derajat. Sufi itu hadisnya sama, ayatnya sama, tapi melihatnya dari segala arah. Itu sufi. Subhanallah, akhirnya pengen Syekh Himri ini belajar kepada sang sufi. Datang ke pondoknya di masjid. Hari itu sang sufi ngomong sama murid-muridnya, pintu masjid tutup, kunci.
Karena mau ngajarin ilmu khusus. Syekh Himri datang rahimahullah, lihat pintu masjid ditutup. Dari luar marah-marah. Masjid miliknya Allah, bukan milik pribadi. Kenapa menghalangi orang masuk masjid? Keluar ayat, keluar hadis, keluar fatwa ulama. Murid-muridnya Syekh Himri, murid-muridnya sang sufi di dalam marah. Ini ada orang di luar teriak. Apa kata gurunya? Alhamdulillah, pengajian hari ini libur karena di luar udah ada yang ceramah. Pengajian hari ini libur, di luar udah ada yang ceramah. Kalian semua catat, yang keluar dari lidahnya itu semua ilmu. Karena yang bicara adalah ulama. Lihat nih sufi. Gak mengatakan itu orang menghina saya, itu orang mencaci maki saya, hajar mereka. Enggak. Kalian semua dengarkan, itu ilmu, catat. Saya nggak perlu ngomong, dengarkan tuh, baik ilmu. Kaget juga muridnya, wah gurunya kok seperti ini ya. Noleh semua, nyatet. Bayangin nyatet ucapan orang yang dia sebel. Nggak enak itu nyatetnya. Tapi begitu cara didik guru. Jangan ada hati sombong. Nggak lama setelah itu berhenti, bukakan pintu masjid. Dibuka pintu masjid dengan imamahnya yang besar. Ini nggak seberapa, tipis. Ya, tipis. Ini imamah ini juga tipis. Teman kita Hagoni masih tipis. Ini besar. Besar imamahnya Syekh Himri. Masuk karena dia alim, faqih, ternama di zamannya itu. Begitu masuk, lihat sang sufi, udah berhenti nih marahnya. Terus datang. Saya datang ke sini mau berguru. Mau berguru sama kamu. Mau berguru sama saya gimana? Belum berguru aja kamu udah maki-maki saya. Kamu kan lebih hebat dari saya. Kebalikannya, saya belajar sama kamu aja. Jangan kamu belajar sama saya. Kamu nggak ahli. Lasta ahlan. Kamu nggak ahli. Namanya orang pengen ya. Orang pengen. Walaupun ini beda loh. Nggak cocok ini. Nggak cocok. Satu sufi, satu faqih. Tapi penasaran sama ilmunya. Orang alim tuh begitu. Terbuka, open. Ya, nggak anti. Nggak anti. Cirinya orang alim begitu. Mau belajar. Maka sang faqih berkata, fa'ahiluni. Kalau memang saya bukan ahli, fa'ahiluni. Tolong kamu jadikan saya ahli. Wah, saya pengen jadikan kamu ahli. Masalahnya kalau mau belajar sama saya, syaratnya tinggal di sini. Fattabi'uni. Harus tinggal bersama, syaratnya belajar. Kalau nggak tinggal bersama, nggak bisa. Loh, saya mau tinggal di sini. Nah, itu masalahnya. Yang tinggal di sini itu harus bayar. Saya siap bayar. Bayarnya bukan dengan duit. Dengan apa? Kerja sama saya. Kerja gimana? Ya di pesantren ini ada toilet, ya ada kamar, ada kebun, ada macam-macam. Nah setiap yang tinggal di sini udah ambil bidang pekerjaannya. Dan sayangnya semua bidang pekerjaan sudah terisi. Jadi nggak ada lowongan buat kamu. Wah. Pokoknya gimana carikan lowongan buat saya? Maksa gitu. Ada satu. Cuman apa kamu mau? Kamu ulama besar, imamah besar. Masa mau terima pekerjaan macam itu? Apa pekerjaannya? Bersihkan toilet semua santri. Jadi kalau ada 10 toilet, tugasmu bersihkan semua toilet. Kalau kamu mau, boleh kamu tinggal di sini. Jadi murid saya. Siap. Masya Allah semangatnya. Dan Syekh Himri tidak lepas imamahnya. Masih pakai imamah terus. Kosek WC, bersihkan toilet. Pakai imamah. Kata gurunya bagaimana kepada murid yang lain? Nanti kalau dia mau bersihkan toilet, kalian masuk ke dalam toilet semua, batu istinja itu buang semua. Biar nanti dia yang pungutin. Batu istinja. Ulama besar suruh pungutin sama gurunya. Masya Allah, 3 tahun. Kosek WC. Bersihkan toilet. Terus dijalankan demi ilmu. Udah mulai ngerasakan ini, gurunya luar biasa. Tahun berikutnya kata gurunya, udah cukup Himri, kamu udah nggak boleh lagi bersihkan toilet. Apa guru sekarang tugas saya? Jadi nggak mau keluar, seneng sama gurunya. Apa tugas saya? Tugas kamu sekarang menyalakan lampunya masjid untuk sholat tahajud. Bagian tahajud, bukan bagian maghrib isya, enggak. Bagian tahajud. Orang dulu itu lampu masjid pakai lentera. Ya lentera itu biasanya kalau di masjid minyaknya itu dari wakaf.
Makanya kalau di Hadramut, ulama Hadramut kalau qiyamul lail, sholat malam di masjid, masing-masing bawa lentera sendiri. Nggak ada yang pakai lentera masjid. Kenapa? Karena lentera masjid hanya wakaf untuk sholat 5 waktu, bukan untuk sholat malam. Kalau pakai sholat malam pakai lentera masjid, berarti dia telah melakukan hal yang haram, menggunakan harta wakaf bukan untuk kepentingannya. Maka ulama Hadramut kalau ke masjid bawa lentera sendiri ini. Sehingga jadi pemandangan yang indah itu. Malam-malam jalan bawa lentera itu masing-masing, taruh di masjid, taruh di masjid, taruh di masjid. Nah, ini Syekh Himri tugasnya menyalakan lentera karena dia gurunya kan punya pondoknya itu ya, punya gurunya sendiri. Lentera untuk tahajud jumlahnya ada 1000. Bisa kita bayangkan menyalakan 1000 lentera, itu bangunnya jam berapa? 1000 lentera. Suatu hari setelah sekian tahun capek, ada satu hari capek tertidur. Waktu malam tahajud gurunya masuk masjid, padam lampu gelap belum nyala, teriak Himri, Himri, marah kok lampunya masih padam. Syekh Himri terbangun kaget, langsung lari ke masjid sambil telunjuk jarinya ditunjukkan ke lampu-lampu tadi, nyala, nyala, nyala. Semua yang ditunjuk tanpa disentuh nyala. Muncul karomahnya, nyala. Gurunya tersenyum, panggil, mulai besok kamu nggak boleh tinggal di pesantren. Kenapa? Udah lulus. Lu guru jangan, saya mau tinggal di sini sama lama, nggak boleh. Kamu udah lulus, kamu harus pergi ke sana, ngajar di sana. Guru jangan, pilih mana kamu? Saya usir ke tempat yang lebih jauh atau terima itu? Jadi begitu cara berguru, nafsunya dikikis. Kenapa? Karena orang kalau punya informasi, tapi hatinya busuk, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Maka yang beri informasi itu, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bagaimana kiranya kalau seseorang menjual pedang kepada perampok. Jual pedang pada perampok. Tahu nih perampok dikasih pedang, maka nanti dia akan mendapatkan dosanya merampok. Karena itulah ulama tidak tidak tergesa-gesa memberikan ilmunya kepada orang yang cari ilmu sebelum hatinya diberi ilmu, sehingga tidak memberikan ilmu kepada orang-orang yang nanti menyesatkan orang lain. Alhamdulillah, udah 1 jam lewat berapa Mas Seto? Hah? 1 jam 8 menit. Masya Allah, 1 jam 8 menit loh, lama itu. Ini kok pada diem nggak komentar, kenapa? Udah Habib cukup, kasihan, gak ada yang kesini. Ya tega nyiksa saya ini, Masya Allah. Lanjut. Belum tahajud. Belum tahajud. Lanjut. Lagi. Masih bab ilmu. Wallahu a'lam. Saya nggak ngerti. Pokoknya asal bicara. Nah dulu waktu saya berguru ke Habib Anis, itu yang saya duduk bersama ya. Saya dari kelas 2 SD itu tiap malam Jumat hadir maulid. Tiap malam Jumat kelas 2 SD. Itu saya cuman suka lihat wajahnya Habib Anis. Saya lihat wajahnya terus tiap malam Jumat. Jadi tiap malam Jumat itu awalnya saya dibohongin ibu saya. Kata ibu saya, kamu pergi ke masjid malam Jumat hadir maulid, nanti dapat roti. Karena biasanya malam Jumat ada yang tahlil. Kalau ada tahlil nanti dapat roti. Masih kelas 2 SD. Ya umur kira-kira 9 tahun. Semangat, jalan kaki jauh itu ke Masjid Riyadh. Cari roti. Jadi apa yang dialami Imam Ghazali itu saya alami. Imam Ghazali mengatakan thalab minal ilmi li ghairillah. Saya dan kakak saya dulu cari ilmu bukan karena Allah, karena cari makan. Imam Ghazali itu numpang di pesantren biar bisa dapat makan gratis ya. Tapi akhirnya jadi ulama besar. Saya baru niru dari kecil tuh cari roti. Nah, sampai Masjid Riyadh nggak dapat roti. Kenapa? Nggak ada orang mati. Nggak ada tahlil. Jadi nggak ada roti saat itu ya. Kalau sekarang mungkin tiap malam Jumat ada roti, tapi ini waktu itu kalau ada tahlil aja. Sehingga saya pulang, ibu saya bilang, insya Allah malam Jumat depan ada tahlil, ada roti. Sehingga saya kalau berangkat, siapa yang mati gitu ya. Cari roti anak kecil, anak kecil. Tiap malam Jumat. Itu saya akhirnya jadi nggak cari roti. Cari apa? Kangen pengen lihat wajahnya Habib Anis.
Ya, kangen pengen lihat wajahnya Habib Anis. Sampai akhirnya tahun 2000 tahun 95 ya, 95 saya duduk tiap hari. Tahun 95 sampai tahun 2006 beliau wafat. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Nah, saya punya pengalaman menarik. Setiap kali saya nanya sesuatu pada Habib Anis, baca kitab gitu ya, Habib, ini maksudnya apa gitu. Nggak dijawab. Coba kamu buka di kitab ini. Cari di kitab ini. Ya, Habib. Cari mesti lihat yang luas dia, cari kitab ini. Ya dapat. Besoknya, gimana novel dapat? Habib, apa ini? Saya bacakan gitu. Lama-lama ini setiap nanya suruh buka kitab. Namanya manusia. Sebel juga di hati. Beb. Kenapa gak dijawab langsung gitu ya? Kenapa gak dijawab langsung? Kenapa suruh buka kitab terus? Pengennya dijawab langsung. Hati saya begitu. Dipanggil sama Habib Anis, Novel sini. Duduk berdua. Terus beliau cerita, Novel, dulu tuh saya punya guru. Setiap kali saya nanya sama guru saya, itu sama guru saya disuruh buka kitab. Lama-lama di hati ya, saya mikir, kenapa toh kalau setiap nanya disuruh buka kitab. Waktu saya mikir seperti itu, saya dipanggil sama guru saya, Anis ini. Terus guru saya bilang, Anis, saya tidak mau kamu nanti kalau ditanya orang, kamu berkata menurut pendapat saya. Karena kalimat menurut pendapat saya la yu'tabar indal ulama. Kalimat menurut pendapat saya itu tidak diterima oleh para ulama. Saya pengen nanti kalau kamu ditanya, jawabannya adalah menurut kitab ini halaman sekian begini, halaman sekian begini, halaman sekian begini. Itu baru namanya ilmu. Kata guru saya dulu begitu, Noval. Jadi saya juga pengen kamu kalau ditanya orang jawabannya bukan menurut saya, tapi menurut kitab. Nah, itulah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mata'anallahu bituli hayatih. Beliau pernah mengatakan, al-alimu man hasunan naql. Orang alim, orang berilmu adalah orang yang pandai mengutip. Ya, makanya Imam Ghazali rahimahullah, ya Imam Ghazali itu hampir tidak menggunakan kata saya. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, polanya Imam Ghazali adalah Al-Quran, hadits, ucapan para ulama. Baru paling akhir kalau harus pakai kata beliau. Makanya banyak ditemukan dalam kitab Ihya Ulumuddin hadits dhaif. Ya, hadits dhaif. Kenapa hadits dhaif banyak di kitab Ihya Ulumuddin? Karena menurut Imam Ghazali lebih baik saya pakai ucapan Nabi meskipun dhaif daripada ucapan saya sendiri. Paham ya? Itu namanya orang alim, itu ulama. Nah, bagaimana caranya biar bisa seperti itu? Ya harus banyak baca buku. Ya harus belajar. Belajar. Nggak ada yang namanya orang mau alim kok nggak mau belajar. Nabi Musa belajar. Rasulullah wa qur rabbi zidni ilma. Masih belajar. Semuanya belajar. Nggak ada orang alim tanpa belajar. Al-ilm bita'allum. Orang mau punya ilmu ya harus belajar. Dah, itu pelajaran malam hari ini. Penutupnya, wasiat Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat. Wasiat beliau kepada saya yang saya diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Kurang lebih tahun 2008 kalau saya nggak salah ingat itu ya. Ketika saya pertama kali keluar negeri dan saya berkunjung ke Malaysia. Nggak punya duit. Ya, nggak punya duit. Punya uang hanya 200.000 sisa beli tiket. Ya, jadi mengalami itu, nggak punya duit ya, pengen ketemu ulama. Karena dulu saya diperintah Habib Anis, mau diajak sama Habib Anis ke Malaysia bersama rombongan Novel, kamu harus ketemu Habib Ali bin Ja'far. Nanti ikut saya. Tapi qadarullah Habib Anis sakit kemudian meninggal. Nah, setelah beliau wafat, saya udah niat, pokoknya saya punya uang cukup beli tiket mau berangkat ke Malaysia. Saya mau ketemu Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus di Batu Pahat. Dan saya nggak tahu Malaysia itu seperti apa, Batu Pahat itu seperti apa, naik pesawat itu bagaimana kalau keluar negeri, paspor nanti di imigrasi seperti apa, nggak tahu sama sekali.
Akhirnya dapat uang tuh 2 juta sekian, ngumpulin, ya punya uang 2 juta rupiah sekian, cukup buat beli tiket pulang pergi, sisa 200.000. Dan saya nggak punya tempat bermalam di Malaysia, nggak punya tempat bermalam di Malaysia, pokoknya berangkat. Alhamdulillah, sehari sebelum berangkat ada yang telepon saya, Habib katanya mau ke Malaysia. Iya. Mau nggak bermalam di pesantren kami? Oh mau. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ini yang saya tunggu gratis ya. Gratis. Jadilah seperti Nabi Musa sama Nabi Khidir, jangan gengsi. Ketika ditawarin naik kapal, oh iya siap. Tapi yang gagah gitu. Siap. Boleh kami jemput? Oh boleh. Siap. Ini dulu ya. Kalau sekarang Habib mau kami jemput. Wah maaf saya belum tahu kapan berangkatnya. Saya suka jalan sendiri karena udah tahu bagaimana cara hidup di Malaysia. Saya nggak suka dijemput-jemput di bandara. Pokoknya tahu-tahu ada di lokasi pengajian. Kenapa? Rumah saya di Malaysia banyak hotel. Ya mobil saya di Malaysia juga banyak. Ada taksi, ada Grab dan lain sebagainya. Temen juga banyak, nyantai. Nah itu teman-teman dari Al-Jendrami, murid-muridnya Ustadz Hafiz. Alhamdulillah diajak di Al-Jendrami, bermalam di sana saya. Saya bilang saya ini kesini cuma mau ketemu Habib Ali, nggak mau yang lain. Jadi tolong antarkan saya ke tempat Habib Ali, itu aja. Siap Habib, cuman masalahnya ini malam Jumat Habib. Habib Ali biasanya kalau malam Jumat nggak terima tamu biasanya, tapi biasanya besok hari Sabtu kan mau pulang. Hari Jumat nggak bisa, jadi